Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Muhammad Firmansyah. Pada video kali ini, kita akan mendiskusikan strategi dalam menstabilkan perekonomian daerah. Tentu pemerintah daerah dan masyarakat daerah berharap pertumbuhan ekonomi lebih stabil di daerah. Stabil dalam arti ya pertumbuhannya cukup baik ya dan mensejahterakan masyarakat. Jadi kata lainnya yang dicari adalah tentu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Berkualitas artinya ekonomi daerah itu tumbuh dikontribusikan oleh mayoritas aktivitas masyarakat di daerah. Sobat sekalian, kita ingin mengambil satu analisa standar ya dalam ilmu ekonomi dalam menelisik faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah konsumsi. Konsumsi adalah penopang yang paling penting dalam perekonomian. Bahkan dianggap kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional saat ini dikontribusikan oleh sektor konsumsi. Artinya, kalau konsumsi masyarakat mandek, maka produksi juga akan mandek. Produksi mandek, jelas stabilitas dinamika ketenaga kerjaan mandek, ya. Kemudian sirkulasi perekonomian juga jadi macet. Sehingga dalam rangka menstabilkan ekonomi, ya, konsumsi menjadi pertimbangan penting. Mungkin sobat pernah mendengar bagaimana Jepang menerapkan suku bunga negatif. Suku bunga acuan bank sentralnya negatif. Artinya apa? Artinya kalau kita menabung uang di bank, itu bukan bertambah uang kita, tetapi justru karena charge atau mengalami penurunan diakibatkan oleh bunga negatif. Kenapa demikian? Pemerintah berharap masyarakat tidak selalu menyimpan uangnya di bank. Dia berharap untuk bisa digunakan untuk berbelanja. Karena kalau setiap saat, setiap waktu uang disimpan di bank, maka tidak akan bisa menggairahkan sektor real di daerah atau di negara. Demikianlah Jepang menetapkan tingkat suku bunga negatif. Itu dari aspek konsumsi. Yang kedua, sebagai penentu pertumbuhan ekonomi adalah government spending atau belanja pemerintah. Kita tahu belanja pemerintah ketika pandemi kemarin sangat-sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian. Ya, baik itu melalui proyek-proyek pembangunan, walaupun ada sebagian proyek pembangunan yang macet akibat pandemi, tapi yang paling besar manfaatnya adalah dengan digelontorkannya bantuan-bantuan sosial, ya. Apakah itu BLT atau bansos, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari situ ya, peran dari pemerintah yang memiliki uang, ya, yang memiliki proyek-proyek pembangunan dalam menstabilkan ekonomi cukup tinggi. Nah, sekarang bagaimana APBD ya, yang dimiliki oleh pemerintah itu dapat tersalurkan secara tepat waktu dan juga tepat sasaran. Tepat waktu dalam arti pembelanjaan APBD itu tidak tidak menumpuk di waktu-waktu tertentu, misalnya akhir tahun. Ya. Tetapi mulai dari diketoknya APBD itu setelah bertahap sudah direalisasikan APBD. Tentu sangat berperan dalam menstabilkan perekonomian. Artinya masyarakat bisa beraktivitas, bisa bekerja dalam proyek-proyek pemerintah, ya, atau menyediakan barang dan jasa dalam kebutuhan proyek pembangunan, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah investasi. Investasi dalam konteks ini kita kita mengambil saja sebagai investasi PMA penanaman modal asing maupun PMDN penanaman modal dalam negeri. Investasi
tentu berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi. Karena dengan investasi, ya, maka investor atau pengusaha mendirikan usaha di daerah, dan itu akan menyerap lapangan kerja. Di samping itu memberi pendapatan atau pemasukan bagi daerah untuk meningkatkan PAD dan pada saatnya nanti digunakan dalam APBD. Jadi, kenapa pemerintah daerah selalu berharap, selalu menyongsong yang namanya investasi? Karena investasi ini adalah usaha real, ya. Usaha real yang diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian, ya, dengan menyerap lapangan kerja atau dengan memproduksi, ya, memproduksi produk-produk tertentu di daerah. Yang keempat adalah ekspor neto, artinya ekspor dikurangi impor, ya, atau surplus ekspor. Ya. Artinya apa? Artinya ekspor yang tinggi menunjukkan kualitas dari dunia usaha di daerah. Artinya produk daerah punya keunggulan, baik keunggulan secara kompetitif maupun keunggulan secara komparatif. Keunggulan secara kompetitif artinya mungkin daerah lain juga punya produk yang sama, tetapi daerah yang bersangkutan itu memiliki ciri khas, ya, memiliki karakteristik unik, ya, entah itu dari harganya, entah itu dari bentuknya, atau entah itu dari hal-hal lain, ya. Ya, walaupun produk ini sama dengan daerah lain, keunggulan kompetitif menunjukkan bahwa kita punya daya saing lebih dari daerah lain. Sementara keunggulan komparatif adalah keunggulan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hanya daerah kita yang punya, ya, sehingga kita leluasa untuk melakukan produksi, leluasa melakukan ekspor, ya, sehingga menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara maupun bagi daerah. Sehingga pemerintah perlu mendorong untuk tumbuhnya sektor-sektor atau produksi di bidang ekspor. Setiap industri yang orientasi ekspor perlu diberikan insentif sehingga mereka bisa tumbuh, bisa berkembang. Karena kalau hanya mengandalkan pasar lokal, kemungkinan akan kurang mampu, ya, kurang mampu menyerap produksi di daerah, atau mungkin kapasitas ekonomi masyarakat daerah mungkin masih relatif terbatas, ya, sehingga tidak bisa menyerap produk yang dihasilkan oleh dunia usaha di daerah. Oleh karena itu, sekali lagi, sobat sekalian, logika mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil adalah dengan meminjam konsepnya Keynes, ya, pertumbuhan Keynes, yaitu pertama konsumsi, kemudian government spending atau belanja pemerintah melalui APBD, yang ketiga adalah investasi, dan yang keempat adalah ekspor. Besar harapannya kita menumbuhkan ekonomi yang berkualitas di daerah, ya. Artinya masyarakat daerah bisa menikmati pertumbuhan ekonomi. Ketika ada pengumuman bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah itu tumbuh, ya, maka kita akan merasa happy ketika pertumbuhan itu berkualitas. Pertumbuhan berkualitas ketika bisa kita sandingkan angka pertumbuhan ekonomi itu dengan penurunan angka kemiskinan, ya, tingkat pengangguran, kemudian Gini rasio yang rendah, tingkat produksi industri yang tinggi. Jadi, untuk mengamati kualitas tidaknya suatu pertumbuhan ekonomi, tidak bisa hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, tapi perlu kita menyandingkan dengan variabel lainnya. Mudah-mudahan ekonomi daerah tumbuh menggembirakan, ya, tumbuh secara berkualitas. Demikian sobat sekalian, insya Allah kita akan jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.